Assalamualaikum Butika. Waalaikumsalam Mbak Siti Nurhidayah. Bagaimana kabarnya Mbak Siti? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Butika? Alhamdulillah, Butika sehat Mbak. Ya, untuk kegiatannya di rumah ngapain aja ini Mbak? Kegiatannya yaitu kalau pagi sampai sore sekolah, kemudian kalau malam belajar Bu. Baik, ya. Untuk kegiatannya setiap hari tetap belajar ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan konseling individu pada hari ini, Mbak Siti Nurhidayah itu akan memberikan waktu berapa lama, Mbak? 45 menit Bu. Baik, 45 menit. Ya, kita nanti 45 menit akan membahas mengenai permasalahan Mbak Siti Nurhidayah, kemudian juga solusinya akan kita diskusikan bersama-sama. Akan tetapi nanti jika 45 menit itu sudah cukup ya, tetapi untuk solusinya mungkin ada yang belum kita diskusikan. Nah, nanti kita akan bertemu untuk konseling individu pada pertemuan kedua. Seperti itu ya Mbak Siti Nurhidayah? Siap Butika. Baik ya. Untuk kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawalinya doa pada pagi hari ini untuk kegiatan konseling individu dapat berjalan secara lancar. Amin. Ya, untuk kegiatan pada konseling individu hari ini, Bu Tika akan menyampaikan mengenai asas kerahasiaan. Jadi pada kegiatan hari ini, ya, ada asas kerahasiaannya. Uh, jadi Mbak Siti Nurhidayah itu tidak perlu khawatir permasalahannya ya atau apa yang nantinya akan kita bicarakan pada kegiatan hari ini itu tersebar atau didengar oleh orang lain karena Bu Tika sudah ada asas kerahasiaannya seperti itu. Nah, nanti Mbak Siti Nurhidayah silakan untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang dirasa Mbak Siti Nurhidayah dengan terbuka. Begitu Mbak Siti Nurhidayah, Ya, siap Bu. apakah untuk kegiatan konseling individu sudah siap? Siap Bu. Baik, jika sudah siap, mari kita masuk ke tahap inti ya. Silakan Mbak. Yang saya rasakan saat ini yaitu saya kurang merasa percaya diri di kelas Bu. Jadi saya sering berpikir negatif, kemudian saya sering menyendiri dan jarang bergabung dengan teman-teman yang lain Bu. Ya, baik. Jadi, berdasarkan Mbak Siti Nurhidayah yang tadi disampaikan, bahwa Mbak Siti itu merasa kurang percaya diri. Ya, jika Bu Tika boleh tahu, apa yang menyebabkan Mbak Siti Nurhidayah itu um, merasa kurang percaya diri? Yang membuat saya merasa kurang percaya diri itu teman-teman di kelas saya itu kayak kebanyakan dari kalangan orang yang punya gitu Bu. Sedangkan saya itu dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Kemudian teman-teman saya itu outfitnya keren-keren Bu, gaul-gaul, terus sering ikut tren-tren yang sekarang gitu Bu. Sedangkan saya nggak pernah kayak gitu Bu. Kemudian teman-teman saya itu cantik-cantik Bu, jadi saya ngerasa nggak cantik dan saya ngerasa kayak kalau misalkan mau ngedeketin mereka, saya tuh nggak level sama mereka gitu Bu. Baik, berdasarkan tadi yang disampaikan Mbak Siti bahwa Mbak Siti kurang percaya diri karena disebabkan teman-teman Mbak Siti Nurhidayah itu berasal dari keluarga yang ekonominya mampu seperti itu, kemudian juga outfitnya bagus-bagus, dan juga teman-temannya Mbak Siti Nurhidayah itu Mbak Siti ngerasa teman-temannya itu cantik-cantik seperti itu ya Mbak. Iya Bu. Baik, em, Bu Tika ingin bertanya, dengan rasa kurang percaya diri, apakah itu mengganggu kegiatan Mbak Siti Nurhidayah? Mungkin utamanya itu pada proses pembelajaran. Seperti apa, Mbak? Iya Bu, menurut saya itu sangat mengganggu, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Soalnya karena
tidak percaya diri, saya sering berpikir negatif di kelas. Akhirnya saya sering ngelamun dan materi yang dijelaskan oleh guru kurang diterima baik oleh saya. Kemudian saya jadi sering menyendiri, terus saya jarang gabung sama teman-teman juga. Akhirnya saya jadi anak yang kayak pendiam gitu Bu di kelas. Baik. Jadi dengan merasa kurang percaya diri itu menjadikan Mbak Siti Nurhidayah tidak konsentrasi di kelas, ya. Jadi um, tidak bisa fokus istilahnya seperti itu. Kemudian juga di kelas itu lebih senang menyendiri dan pendiam. Baik, Putika ingin bertanya, seperti apa teman-teman kamu ketika di kelas? Apakah mereka membentuk suatu kelompok atau yang lebih parahnya lagi mungkin mereka membentuk geng seperti itu, Pak? Tidak sih Bu, mereka tidak seperti itu. Kalau misalkan ada apa-apa, mereka pasti ngajak saya. Kalau misalkan kayak contohnya ada kegiatan kelompok, disuruh guru gitu. Mereka itu ngajak saya, tapi saya nggak mau gabung sama mereka gitu Bu. Soalnya saya ngerasa nggak percaya diri. Terus juga biasanya kalau ada pembelajaran kelompok gitu, saya mau gabung sama mereka juga, mereka mau-mau aja, tapi kadang saya mikir lagi kalau saya tuh nggak selevel sama mereka, jadi saya nggak mau gitu, Bu. Baik, seperti itu. Jadi teman-teman Mbak Siti Nurhidayah itu sebenarnya baik-baik saja ya, Mbak ya? Iya, Bu. Ya, kalau Putika boleh tahu, menurut Mbak Siti Nurhidayah seperti apa sih? Apakah pertemanan itu harus berdasarkan sama, kesamaan atau kesetaraan mungkin dari ekonominya atau mungkin dari penampilannya? Karena saya nggak percaya diri, saya mikirnya gitu, Bu. Jadi menurut saya dalam pertemanan itu menerapkan standar gitu. Kalau misalkan saya itu dari keluarga yang nggak mampu dan mereka semua itu dari keluarga yang mampu, akhirnya saya ngerasa jadi nggak layak gitu sama kalau misalkan temenan sama mereka gitu, Bu. Baik, jadi Mbak Siti Nurhidayah itu berpikir bahwa em, pertemanan itu harus berdasarkan kesetaraan mungkin dari ekonominya atau penampilannya dan outfitnya dan sebagainya. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, Bu, benar. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa merasa kurang percaya diri itu sangat mengganggu, khususnya pada saat proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan hari ini, ya, pada kegiatan konseling individu, itu Putika menggunakan teknik cognitive diffusion, di mana kita nanti akan em, merencanakan tindak lanjut yang digunakan sebagai komitmen, komitmen Mbak Siti ya, yang nantinya akan dilaksanakan ketika konseling individu ini berakhir. Jadi ada tindak lanjut untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Siti Nurhidayah. Nah, kita berdiskusi kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan Mbak Siti Nurhidayah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana rencana Lanjut, tindak Bu. lanjut yang akan dilaksanakan Mbak Siti Nurhidayah sebagai um, komitmen nantinya ya untuk dilaksanakan setelah konseling individu ini berakhir. Kira-kira rencananya apa, Mbak? Rencana untuk meningkatkan kepercayaan diri saya yaitu yang pertama, saya ingin berlatih berpikir positif. Jadi ketika berpikir positif, saya bisa fokus ketika pembelajaran di kelas gitu, Bu. Terus saya juga jadi lebih nggak ngelamun terus saya bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Terus kemudian saya ingin banyak berkomunikasi dengan teman-teman gitu, Bu. Terus saya juga ingin aktif di organisasi di sekolah. Baik, ya. Mbak Siti Hidayah akan berpikir positif, kemudian juga akan menjadi pribadi yang komunikatif dan akan mengikuti organisasi-organisasi. Nah, kalau boleh Bu Tika tahu, ketika kamu berpikir positif itu yang seperti apa, Mbak? Berpikir positifnya itu seperti kayak misalkan dalam sebuah pertemanan itu nggak selalu menerapkan standar kalau misalkan
Semuanya itu harus dari kalangan anak-anak yang mampu, kemudian dari kalangan anak-anak yang cantik-cantik, yang keren-keren, terus dari kalangan anak-anak yang kayak outfitnya bagus-bagus, terus kayak ikut tren-tren sekarang gitu, Bu. Baik, ya. Mbak Siti Nurhidayah akan menerapkan pemikiran yang positif, di mana Mbak Siti Nurhidayah itu akan berpikir bahwa pertemanan itu tidak harus yang satu level ya, dari keluarga maupun dari penampilan yang sama, seperti itu. Bagus sekali. Kemudian, kira-kira untuk menjadi pribadi yang komunikatif, dengan mengikuti organisasi-organisasi, nantinya Mbak Siti Nurhidayah akan seperti apa pada organisasi tersebut? Saya ingin aktif di organisasi misalkan OSIS, karena dalam organisasi OSIS itu kan kayak mengharuskan kita misalkan dalam suatu kegiatan untuk memberikan pendapat kita, banyak berbicara, terus banyak komunikasi sama teman-teman yang lain. Menurut saya itu sangat membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada beberapa perencanaan tindak lanjut sebagai komitmen yang akan dilaksanakan Mbak Siti Hidayah ya, seperti itu. Nah, kira-kira kapan komitmen tersebut akan dilaksanakan? Komitmen itu akan saya lakukan setelah kegiatan konseling ini, Bu. Baik, komitmennya akan dilaksanakan setelah konseling individu ini berakhir, seperti itu. Nah, ini sudah 45 menit ya, waktunya sudah cukup. Bagaimana perasaannya Mbak Siti Hidayah mengikuti konseling individu pada hari ini? Menyenangkan, Bu, terus lega, terus juga kita jadi tahu apa rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya gitu, Bu. Baik, Mbak Siti Hidayah menjadi senang ya karena sudah menyampaikan apa yang dirasakan Mbak Siti Hidayah seperti itu. Jadi unek-uneknya sudah tersampaikan semuanya ya Mbak? Iya, Bu, betul. Baik ya, Bu Tika juga sangat senang karena Mbak Siti Hidayah itu sudah mau bercerita secara terbuka kepada Bu Tika mengenai permasalahan atau semua yang dirasakan oleh Mbak Siti Hidayah. Baik, karena waktunya sudah cukup, ya. Kira-kira hal-hal apa yang diperoleh atau didapatkan setelah Mbak Siti Hidayah itu mengikuti konseling individu pada hari ini? Yang saya dapatkan dari konseling individu hari ini, yang pertama itu kita harus terus berpikir positif, dan berpikir positif juga tentunya dampaknya akan sangat baik kepada diri kita. Kemudian kita harus lebih banyak komunikasi sama teman-teman agar jadi lebih banyak teman, terus nggak menyendiri terus. Kemudian kita juga banyak ikut organisasi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi, Bu Tika berharap dengan adanya konseling individu pada hari ini, Mbak Siti Hidayah itu dapat melaksanakan komitmennya, kemudian juga menjadikan Mbak Siti Hidayah itu percaya diri ya. Nah, kita akan lanjutkan pada konseling individu untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, untuk melihat progres atau kemajuan Mbak Siti Hidayah, apakah sudah dapat menerapkan komitmen tersebut dan juga sudah dapat meningkatkan rasa percaya diri Mbak Siti Hidayah ya, Mbak Siti Hidayah, seperti itu ya Mbak? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Ya, baik. Jika sudah, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan lagi Mbak Siti? Tidak, Bu. Jika tidak, sudah cukup. Ketika akan akhiri, sebelum diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masih Hidayah, jaga kesehatan selalu, ya, selalu harus semangat dalam belajarnya, ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.